Halo Adnan, ya kita mau lanjut ujian IPS ya. Oke, kita mulai. Soal bagian A nomor 1 untuk IPS. Kontak sosial dan komunikasi adalah syarat terjadinya A. Komunikasi, B. Kontak sosial, C. Interaksi sosial, D. Bentuk interaksi sosial. Kontak sosial dan komunikasi adalah syarat terjadinya A. Komunikasi, B. Kontak sosial, C. Interaksi sosial, D. Bentuk interaksi sosial. Yang mana? Jawabannya apakah A, B, C, atau D? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Ganti lagi. Diulangi, tangannya turun. A. Komunikasi, B. Kontak sosial, C. Interaksi sosial, D. Bentuk interaksi sosial. 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Soal nomor 2. Yang tidak termasuk, berarti yang bukan ya. Yang tidak termasuk dalam ciri-ciri interaksi sosial adalah, yang bukan berarti A. Adanya tujuan tertentu, B. Adanya hubungan timbal balik, C. Tidak ada komunikasi antar pelaku, D. Jumlah pelaku lebih dari jumlah pelaku lebih dari 2 atau lebih. Yang mana yang bukan? Yang bukan itu yang mana berarti? Apakah A. Adanya tujuan tertentu, B. Adanya hubungan timbal balik, C. Tidak ada komunikasi antar pelaku, D. Jumlah pelaku lebih dari 2 atau lebih. Yang mana jawabannya? Yang kecuali berarti yang bukan. Mana jawabanmu? Duh, ganti lagi. Ulangi. Sudah itu. Soal nomor 3. Tuh perhatikan gambar. Ini ada ibu guru, terus ada murid-murid. Nah, pertanyaannya, pada gambar di atas merupakan salah satu contoh bentuk interaksi antar A. Individu dengan individu. A. Individu dengan individu, B. Individu dengan kelompok, C. Kelompok dengan kelompok, D. Individu dengan lembaga pendidikan. Kira-kira tuh yang mana? Jawabannya yang mana? Apakah A. Individu dengan individu, B. Individu dengan kelompok, C. Kelompok dengan kelompok, D. Individu dengan lembaga pendidikan. Yang mana? A, B, C, atau D? Mana tadi jawabanmu yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Itu. Soal nomor 4. Seorang bayi yang baru lahir, ia akan melakukan kontak sosial dengan ibunya. Ini merupakan salah satu contoh bentuk interaksi antara A. Individu dengan individu, B. Individu dengan kelompok, C. Kelompok dengan kelompok, D. Individu dengan lembaga pendidikan. Yang mana yang anak dengan ibunya? Tuh. Soal nomor 5. Pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain adalah pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain adalah A. Empati, B. Simpati, C. Sugesti, D. Identifikasi. Yang mana pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mana? Jawabanmu yang mana? Itu. Soal nomor 6. Jika seorang anak kecil melihat apa yang dilakukan orang tuanya, kemudian anak tersebut mencoba melakukan apa yang telah ia lihat, tindakan anak tersebut dinamakan A. Imitasi, B. Sugesti, C. Simpati, D. Motivasi. Tindakan dia meniru itu namanya apa? Soal nomor 7. Jono memiliki kucing kecil imut bernama Popo. Ketika Jono kehilangan Popo, Andi ikut merasakan sedih. Andi merasa kasihan melihat Jono yang sedih kehilangan Popo. Sikap Andi kepada Jono adalah salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi, yaitu A. Imitasi, B. Empati, C. Simpati, D. Identifikasi. Yang mana? Yang mana? Yo, sikapnya itu termasuk yang mana? Apakah A. Imitasi, B. Empati,
C. Simpati. D. Identifikasi. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Yang mana jawabanmu? Oh, ganti lagi toh. Loh, yang mana yang pasti? 1, 2, 3. Yang mana? Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar nih. Justin Jedika adalah pria asal New York yang berusia 32 tahun yang melakukan operasi plastik. Oh, dioperasi mukanya. Sebanyak 125 kali untuk menjadikan wajahnya mirip dengan boneka Ken, pasangan Barbie. Gambar di atas merupakan contoh dari A. Imitasi. B. Sugesti. C. Motivasi. D. Identifikasi. Nomor 9. Berikut ini yang tidak, berarti yang bukan. Yang tidak termasuk dalam bentuk kerjasama adalah A. Koalisi. B. Kooptasi. C. Akulturasi. D. Bargaining. Yang tidak termasuk dalam bentuk kerjasama adalah A. Koalisi. B. Kooptasi. C. Akulturasi. D. Bargaining. Yang mana yang bukan termasuk kerjasama? Nomor 10. Menjelang musim hujan, bapak-bapak yang ada di desa sedang membersihkan selokan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Mereka bekerja tanpa dibayar. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari A. Asimilasi. B. Kompetisi. C. Kerjasama. D. Akomodasi. Contoh dari apa? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Perhatikan. Soal nomor 11. Terjadinya peleburan atau penyatuan dua budaya menjadi budaya baru adalah pengertian dari A. Asimilasi. B. Akulturasi. C. Akomodasi. D. Kontravensi. Peleburan atau penyatuan dua budaya menjadi budaya baru adalah pengertian dari A. Asimilasi. B. Akulturasi. C. Akomodasi. D. Kontravensi. Pengertian dari apa? Yang mana jawabannya? Oh, ganti lagi. Yang mana? 1, 2, 3. Soal nomor 12. Tim sepak bola Reno mengikuti Liga Sepak Bola Antar Daerah. Pada babak final, tim sepak bola Reno dan tim lawan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kemenangan sehingga terlihat persaingan sangat ketat. Cerita di atas merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif yaitu A. Kompetisi. B. Akomodasi. C. Kontravensi. D. Pertentangan. Contoh dari apa itu yang tadi pertandingan bola? Soal nomor 13. Tingkatan norma masyarakat yang benar adalah A. Cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. B. Cara, kebiasaan, adat istiadat, tata kelakuan. C. Kebiasaan, cara, tata kelakuan, adat istiadat. D. Adat istiadat, cara, kebiasaan, tata kelakuan. Yang mana urutan yang benar? Apakah A, B, C, atau D? Yang benar urutannya. Nomor 14. Budaya ngarot, nadran, sedekah bumi, ngunjung merupakan salah satu budaya yang ada di daerah Indramayu. Hal ini merupakan salah satu bentuk norma apa? Apakah A. Cara. B. Kebiasaan. C. Adat istiadat. D. Tata kelakuan. Yang mana? Nomor 15. Sanksi dari tingkatan norma Volkswagen adalah berupa A. Celaan. B. Teguran. C. Dikucilkan. D. Sanksi adat. Sanksi dari tingkatan norma Volkswagen adalah berupa A. Celaan. B. Teguran. C. Dikucilkan. D. Sanksi adat. Yang mana? Yang Volkswagen. Itu berarti yang apa? Itu. Soal nomor 16. Keluarga berperan dalam memberikan kasih sayang kepada anak agar memiliki rasa percaya diri dan peka terhadap sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga mempunyai fungsi
A. Afeksi, B. Ekonomi, C. Sosialisasi, D. Reproduksi. Apa fungsinya tadi? Soal nomor 17. Pelaksanaan norma atau ketentuan tak tertulis mengenai bagaimana seseorang harus bersikap atau berperilaku di dalam keluarga dan masyarakat merupakan bentuk titik-titik dalam keluarga. Nah, apakah A. Fungsi afeksi dalam keluarga, B. Fungsi sosialisasi dalam keluarga, C. Fungsi reproduksi dalam keluarga, D. Fungsi pendidikan dalam keluarga. Yang mana? Merupakan yang mana? Apakah A, B, C, atau D? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Soal nomor 18. Lembaga yang menangani masalah administrasi dan tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat disebut lembaga. A. Lembaga sosial, B. Lembaga politik, C. Lembaga budaya, D. Lembaga pendidikan. Yang mana kira jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Soal nomor 19. Lembaga sosial ekonomi dalam kehidupan manusia, kegiatan pokoknya terdiri atas A. Distribusi produksi konsumsi, B. Proteksi produksi konsumsi, C. Distribusi produksi komersialisasi, D. Distribusi komersialisasi konsumsi. Yang mana kegiatan pokok dari lembaga sosial ekonomi? Yang mana? Jawabannya apakah A, B, C, atau D? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Soal nomor 20 atau soal terakhir bagian A. Setiap lembaga sosial memiliki alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk A. Memiliki sesuatu, B. Mencapai tujuan, C. Memenuhi kebutuhan, D. Merancang kehidupan. Sekarang kita memasuki soal bagian B nomor 1. Soal bagian B ini ada 5 soal. Sekarang yang nomor 1. Mengapa manusia saling melakukan interaksi sosial? Tuliskan pendapatmu. Apakah A. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Atau B. Karena tren saat ini untuk melakukan interaksi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Atau C. Karena interaksi sosial merupakan kewajiban dan hak manusia. Kira-kira mengapanya alasannya apakah yang A, B, atau C? Yang mana jawabanmu? Apakah A, B, C? Tuh. Kedua, interaksi sosial dapat terjadi walaupun tidak ada kontak fisik atau saat bertemu secara langsung. Apa maksudnya? Tuliskan pendapatmu. Apakah A, maksudnya adalah interaksi sosial membutuhkan kontak fisik atau bertemu secara langsung? Atau B, maksudnya adalah interaksi sosial dapat juga terjadi secara tidak langsung atau melalui perantara contohnya video call, telepon, chatting. Atau yang C, maksudnya adalah karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, yang mana? Apakah yang A, B, atau C? Penjelasannya yang mana kira-kira? Mana itu di tengah-tengah kayak gitu? Apakah A, B, C, atau yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Tuh. Nomor 3, tuliskan 2 contoh sugesti yang kamu ketahui. Apakah A? Yang pertama, anak yang meniru tingkah lakunya orang tua. Yang kedua, seseorang ikut menangis ketika melihat berita tentang korban bencana alam. Atau yang B, iklan suatu produk di televisi yang membuat seseorang ingin membeli produk tersebut. Yang kedua, kegiatan kampanye dari calon tokoh politik yang menyampaikan ide, gagasan, dan visi misi sehingga tertarik memilih calon politik tersebut. Atau yang C, anak yang meniru tingkah laku orang tuanya. Yang kedua, iklan produk di televisi. Nah, yang mana yang merupakan contoh sugesti? Apakah yang A, atau yang B, atau yang C? Yang mana? Jawabanmu yang mana? Soal nomor 4. Jelaskan perbedaan imitasi dan identifikasi. Yang A, identifikasi merupakan tindakan meniru tingkah laku, penampilan, dan sikap seseorang. Sedangkan imitasi merupakan kecenderungan meniru untuk menjadi sama dengan orang yang lain dan bersifat permanen. Atau yang B,
Imitasi merupakan rasa tertarik kepada seseorang, sedangkan identifikasi merupakan cara mempengaruhi orang lain agar memiliki pendapat yang sama dengannya. Atau yang C, imitasi merupakan tindakan meniru tingkah laku, penampilan, atau sikap seseorang, sedangkan identifikasi merupakan kecenderungan meniru untuk menjadi sama dengan orang lain dan bersifat permanen. Nah, yang mana yang betul jawabannya? Apakah yang A, B, atau C? Soal nomor 5 atau soal terakhir untuk bagian B dan soal terakhir untuk ujian IPS. Sebutkan 2 contoh lembaga sosial yang kamu ketahui beserta fungsi dan perannya. Apakah A, lembaga keluarga berperan membentuk kepribadian anak. Fungsi lembaga keluarga adalah afeksi, sosialisasi, reproduksi. Yang kedua, lembaga ekonomi berperan memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi lembaga ekonomi produksi, distribusi, konsumsi. Atau yang B, lembaga pendidikan berperan membentuk kepribadian anak. Fungsi lembaga keluarga adalah afeksi, sosialisasi, reproduksi. Oh, ini maksudnya fungsi lembaga pendidikan adalah afeksi, sosialisasi, reproduksi. Yang kedua, lembaga ekonomi berperan memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi lembaga ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Atau yang C, lembaga politik berperan mempertahankan sistem yang berlaku. Fungsi lembaga politik adalah mewariskan nilai dan budaya. Yang kedua, lembaga ekonomi berperan memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi lembaga ekonomi adalah produksi, distribusi, konsumsi. Nah, yang mana yang tepat untuk fungsi dan perannya dari lembaga tadi? Apakah yang A, B, atau C? Yang mana? Yang mana jawabanmu? Itu, oke.